Kitab Al-Filaha halaman 62. Terong soldanella atau kangkung laut, kangkung biasa atau kubis, kangkung, lobak, bawang bombay, bawang putih dan sejenisnya, dibuahi dengan campuran kotoran manusia, kotoran dan abu keledai. Apapun meskipun itu, willow yang lebih baik, ditambahkan ke daun ini beberapa cabang tipis dan akar kastanya, dan kemudian memasukkan semuanya ke dalam rujukan parit. Tempat ini meresap dan memercikkan air tawar hingga membusuk dengan baik. Aduk dan tarik di sana, setelahnya busuk, meluas, menyebar dengan baik sebagai hal basi. Dan ini adalah kotoran ternak level yang disebutkan di atas, yang naik dan menang. Pupuk kandang untuk sayuran kecil seperti peppermint, endive, snack carrot, chard, daun bawang, nabatean atau caldea, roket, selada, talas atau basil asri, krokot, seledri dan sejenisnya. Terdiri dari kotoran manusia, kotoran burung merpati, kotoran keledai, dan kotoran sapi. Jadi kotoran manusia adalah mayoritas. Menambah semua yang lain baik dan mungil dikumpulkan di tempat-tempat seperti itu. Kotoran dan tanah semuanya disatukan di parit disebutkan, dan karenanya setiap darah yang diinfuskan, meskipun manusia yang lebih baik, unta dan domba, itu juga disemprot dengan pencampuran air tawar dan memutarnya dengan baik sehingga menjadi tergabung. Dan jika ada hujan sebelumnya, maka semakin banyak kekacauan, rusak dan cepat, dan itu menggabungkan satu sama lain untuk membusuk dan hitam. Setelah selesai lanau dan dikeringkan, dicampur kotoran atau debu kecil apapun itu. Dengan demikian cara sayuran tersebut dipupuk. Puten di sampingnya menopang dan membuat penghijauan. Selada dibuahi dengan pupuk kandang yang terdiri dari kotoran manusia seperti merpati kotoran ayam, daun selada, kotoran telan, abu tamaris, akakalis dan sejenisnya, sehingga separuh adalah kotoran manusia dan separuh lainnya adalah kotoran manusia hal. Sebagai dugaan, bukan matematika, semuanya dimasukkan ke dalam parit tersebut dan menetaskan darah atau apapun itu. Dan meneteskan darah atau apapun itu dan air hujan. Dibiarkan sampai menghitam. Bau busuk dikontrak, di mana pengaturan memindahkan parit kering dan berlaku untuk pupuk kandang. Selada menembus akarnya, menaburkan dahan-dahannya bersama-sama seperti itu setelah diucapkan demi Allah. Begitulah cara kotoran yang cukup membusuk untuk diketahui di daerah ini. Hal-hal yang terjadi pada fermentasi busuk diantaranya adalah cair drek atau kotoran telan, air seni, dan darah manusia yang menyebabkan hal-hal seperti efek kotoran pada ragi dalam adonan, sehingga menguntungkan mereka dan meningkatkan penguatan panas atau pembusukan dan membuat temperamen yang baik. Menurut pertanian nabatea, sangat baik pupuk kandang dan 2 tahun yang membusuk, lebih baik 3 dan 4 yang menghilangkan bau busuk yang tidak berbau apa-apa. Lebih baik dari semua ini pupuk kandang dalam waktu singkat. Untuk kebiasaan ini, Kusami mengatakan bahwa kotoran apapun setahun sebelumnya untuk memanfaatkan sendiri telah dibangun dan busuk. Tentang yang jika diterapkan sebelum pergi, melalui itu setahun sakit, dan bahkan setelah terakhir kali ini
tidak ada kualitas yang sempurna. Yang tertua dari 3 atau 4 tahun adalah yang paling menguntungkan. Lebih banyak waktu tidak digunakan karena kurangnya kebajikan, kehilangan kekuatan, kerusakan dari yang digunakan sebelum tahun ini selesai, menghasilkan bug dan cacing jahat dengan berbagai ukuran, dan terkadang jika ya dipupuk dengan banyak tanaman, penyiraman, mata air atau tanah, dan memakan kaki atau batang daripadanya, jadi itu tidak berlaku sampai setelah 1 atau 2 bulan selesai tahun pertama. Kotoran yang datang kelima atau yang lolos kali ini tidak baik untuk apapun, namun hal itu terjadi dari kotoran yang bercampur dengan pupuk pembawa air tanah lainnya. Meskipun kualitasnya lebih baik, pupuk sampai 7 tahun lalu dan murni bubuk dimiliki oleh tanah yang baik dan substansial seperti yang telah terbuka. Tapi jika sudah ada di bawah satu atap yang sama, di bawah pupuk kandang, karena kualitasnya tetap baik sampai saat itu dan tidak menjadi debu selama 10 atau 12 tahun. Pasal 3. Di Jalan Pupuk. Saya ulangi, kitab Al-Filaha pasal 3 halaman 64. Di jalan pupuk pohon dan sayuran dan kotoran untuk beberapa yang terakhir. Semua pohon ini yang telah disebutkan, kata penulis pertanian Nabatea, kaki yang digali sedikit atau yang banyak sebanding dengan ukuran atau kekecilannya. Diisi itu penggalian dengan salah satu kotoran ini, tapi tidak ada yang diberi bedak, karena sementara semua keuntungan masing-masing karena pohon dan tanaman berada di bagian bawah, tapi mereka berbahaya sampai akhir jika jatuh di daun dan cabang, terutama buah dan tanaman merambat. Dari siapa tanaman yang cocok untuk semua jenis bedak, tetapi pada umumnya adalah terong, kubis, kangkung, dan sayuran besar. Untuk semua yang harus membersihkan sedikit dengan kotoran keluar menjadi sangat kecil, sayur mayur, serta menyuburkan kaki dengan sebagian bagiannya. Di pertanian Nabatea ini merujuk berbagai pendapat tentang bubuk di kebun anggur, karena beberapa yang mengatakan bahwa mengisinya dengan debu kotoran bagi mereka bermanfaat. Pernyataan tentang merujuk bubuk sebagai pendapat tentang kebun anggur di pertanian. Lanjut ke halaman 65. Nabatea, karena ada yang bilang ada yang mengisinya dengan debu kotoran bagi mereka bermanfaat. Pernyataan tentang ini sama dengan tanah lain, membawa tempat yang berbeda, dan dengan demikian mengisi debu mereka dan membantu mereka gagal menghasilkan buah. Yang lain mengatakan bahwa sangat layak menggali bumi dan letakkan bersama. Yang lain mengatakan bahwa mengisi banyak debu kotoran menyebabkan kerusakan parah. Yang lain tidak akan memberi debu pada tanaman merambat dengan kotoran, tetapi hanya sayuran dan kecil-kecil tanaman agar nyaman. Campur sebelumnya dengan tanah mungil yang menguntungkan mereka. Dan yang lain mengatakan bahwa sebelumnya Anda harus menyemprotkan air agar debu dapat mengendap di atasnya. Susado mengatakan saat itu Anda harus menyuburkan kaki atau batang pohon yang lain, tanaman kecil dengan pupuk kandang ini, terutama menghangatkan. Jangan langsung dibuang, tetapi membawa dan menjatuhkan debu ekstrano pertama dari tanah lain ke kaki,
lalu Anda taruh di atasnya kotoran sedemikian rupa sehingga berada di antara dua lapisan debu tersebut yang mengikuti yang satu yang bercampur dengan kotoran dan reruntuhan rumah di gurun pasir. Menurut Sagrid, tanah yang menahan hangatnya pupuk di bawah dari tanah kosong, situs dan hutan belantara karena menjadi yang paling nyaman dan menguntungkan untuk semua jenis pohon dan telapak tangan, dan untuk semua telapak tangan kecil atau gemuk. Untuk tempat-tempat ini yang dipanggil Sagrid wahsyat, paham sama kata Abu Bikara Ben adalah lahan luas tempat angin bertiup kencang. Juga mengatakan penulis ini bahwa membuang kotoran di antara dua kotoran melindungi pohon palem dan pohon dari kerusakan yang dapat ditimbulkan di sekitarnya. Terong, ketimun, melon, dan semua yang kita sebut sayuran besar butuh debu dan yang menyuburkan di akarnya. Menambahkan kata Nabatea agrikultur pada sayuran besar, kubis, kangkung, lobak, selada, bayam, dan selada. Pertama-tama Anda membuang kotoran sebelum ditutup dengan debu yang harus dari tanah lain yang berkualitas baik, dan juga yang saya ulangi, berkualitas baik, dan juga yang salah dengan kotoran dan reruntuhan. Selanjutnya yang dikumpulkan dari hutan dan gurun. Seperti kata Sagrid juga biasa membuang kotoran ke dalam air itu mengalir ke sayuran. Untuk memperkenalkannya dengan cara ini di akar tanaman ini yang telah dipraktekkan orang-orang lebih baik. Banyak petani ingin membuat pupuk kandang sambil menyiram sedikit air ke akar atau kulit pohon, dan mereka diairi dan dipelihara kemudian sebagai adat. Nabatea pertanian mengatakan bahwa jika kotoran mempertahankan kekuatan dan kekasarannya, bahkan saat itu membersihkan daun-daun pohon besar, dipanaskan lebih banyak untuk memberi mereka sinar matahari yang menyebabkan membakar dan mengirisnya. Mereka lepas dengan ini bagian dari kekokohannya. Jadi sayuran dan seluruh tumbuhan ramping sebagai akar atau kaki tumbuhan besar harus ditutup bersama kotoran ternak. Ini layaknya tanaman kecil membuangnya ke akar dan cabang, dan ke yang besar hanya di akar dan bukan di cabang atau daun. Menjadi ini media yang daun dan dahan tumbuhan besar pada saat yang bersamaan menerima kegunaan pupuk kandang. Pasal 4 tentang penggunaan pupuk kandang untuk tanah dan waktu yang harus dipupuk. Menurut Nabatea agrikultur, kotoran yang kualitas dan kegunaannya disebutkan di atas, kata Sagrid, adalah menguntungkan dengan acuh tak acuh dari tanah yang mereka miliki, dan untuk gundul pohon atau tanaman apapun, karena jika dibuang ke tanah yang buruk mereka meninggalkannya, dan jika itu baik, itu membuatnya menjadi lebih baik kualitas dan ketahanan, dan hal yang sama terjadi jika tanaman dan pohon memilikinya. Lanjut ke halaman 66. Penutup pesan buruk: kerusakan udara, terlalu dingin dan terlalu panas, kekeringan dan sebagainya, korupsi banyak irigasi. Ini juga menguntungkan bagi mereka yang cukup baik dan janin tanah. Beberapa kecelakaan aneh membuat mereka bertemperamen baik. Pada akhirnya itu benar, perlu pupuk kandang di jenis tanah sakit yang disebut kurus, sumber, atau berlendir. Pasal 5 halaman 66. Manfaat pupuk kandang yang disebutkan di atas umumnya untuk semua tanah yang
rusak. Dan selain itu, kegunaan umum ini memiliki kegunaan khusus untuk pohon dan tumbuhan yang lemah, tahan lahan belukar, dan tanaman besar atau kecil lainnya harus diberi pupuk berkali-kali dan diam. Harus membutuhkan pemupukan terus-menerus dari musim gugur hingga awal musim semi, yang terdiri dari itu tanah dibajak setiap 2 hari. Hari ketiga akan mengambil pupuk kandang selama 10, 15, atau 20. Menurutnya tampaknya baik tentang sejauh mana korupsi telah datang. Penurunan kebaikan kualitas karena jika jumlah kotoran yang berlebihan biasanya ditambah, ini akan merusak kedua tanaman tanah, membakar dan melemahkan itu, dan menerapkan ini perlu untuk memperbaiki korupsi ini. Tidak seperti penggunaan sedang, jumlah yang sesuai tidak akan terbakar dengan cara apapun, tanah atau tumbuhan. Jadi jika membuang banyak pupuk kandang di hamparan tanah agar semuanya dia memang tampak sebaliknya, menyusut begitu banyak kekuatan dan merusak panas banyak tanaman, diperlukan untuk memperbaiki kerusakan sedemikian rupa sehingga campuran tanah cukup lain kualitas salinan yang menguntungkan atau irigasi air tawar yang menghasilkan efek yang sama menghilangkan benteng, itu harus tidak membutuhkan banyak kotoran untuk bumi yang kegunaannya untuk membantu panasnya matahari dan udara, dan untuk menentang kontrak tanaman berlebih dingin atau dingin dari tanah atau air. Pupuk mengkomunikasikan kegunaannya kepada semua yang bersatu di bawah pohon palem, sulur, dan besar lainnya tanaman. Dengan demikian menghangatkan bumi sampai dalamnya, dari situ akar dan kaki atau batang dari pohon dan tanaman meluas ke cabang sesuai dengan pertanian nabatea. Pupuk kandang memanaskan permukaan bumi dalam cuaca dingin yang menyumbatnya, udara dan juga udara dingin yang menghangatkannya dalam cuaca panas, menyebabkan kerusakan pada tanaman dan pohon. Menurut Sagrid, kualitas tanahnya sempurna, begitupun terus sebaiknya jangan perlu memupuk, tetapi dan dalam jumlah penuh kekotorannya, janin sebagai tingkat penurunan berkualitas baik atau buruk, tanah antara baik dan buruk harus diberi pupuk kandang terus-menerus. Seperti yang kami katakan, perlu memperbaiki tanah tipis kelemahannya dan diperkuat. Beberapa pupuk kandang juga memiliki kegunaan untuk menangkal serangga. Kutsami mengatakan bahwa jika dicampur dengan unggas atau kotoran telan, itulah mokairarek dan darah kering, diparut atau ditumbuk, benih harus disemai bersama, kebanyakan di tanah tipis, sumber lemah atau berlendir. Apakah manfaat ini sama dan bagi tanaman yang tumbuh-tumbuhan dan tumbuh juga di depan, dan melestarikan mereka dari serangga berbahaya yang memakannya, seperti tikus, serangga, cacing, dan serangga lain yang merusak benih atau mengambilnya, yang campurannya jatuh ke tanah dan menerima lendir dari air tercemar, dan tanah yang sama yang digabungkan, dan tanah yang sama yang digabungkan, dan jari kaki atau batang tanaman, memperluas permukaan tanah dan menghilangkan bau tidak sedap dari dirinya sendiri, jenis burung, dan setiap jenis serangga lainnya seperti tikus dan berbagai serangga. Kitab Al-Filaha halaman 68 pasal 6, kebajikan dan kekuatan pupuk kandang. Beberapa hangat dan lainnya segar, berminyak dan lembut, dan penggunaannya masing-masing spesies dilakukan untuk mengobati kualitas tanah
atau tanah yang bertentangan, yaitu hangat dengan apapun yang segar atau dingin, dingin dengan hangat, berlemak atau berair, dengan dikonsumsi, dan begitu juga beristirahat. Menurut pertanian Nabatea, dengan pupuk kandang yang hangat itu terdiri dari kotoran manusia, dari begitu banyak bagian, dari kotoran burung merpati, kotoran domba, kotoran menelan, minyak keruh, jadi amurka atau air nabati, semuanya tercampur busuk dan dipelihara di dalamnya cacing dan mengering setelah itu. Itu menyuburkan tanaman merambat untuk melawan dingin dan bencana serupa. Lembut kotoran adalah dia yang tidak memiliki campuran kotoran manusia atau kotoran merpati, tetapi campuran kotoran sapi dan kotoran domba, serta sedikit debu dari kotoran ternak. Bila Anda membutuhkan, kata Kusami, pupuk kandang yang agresif dan kuat, campurkan dengan abu benda-benda hangat, dan dengan demikian menyusut terlalu panas dan berkualitas seperti itu, sebagai peppermint abu, melati, mawar taring dari Exedrea atau serpol liar, kemangi, dan seledri asli yang memiliki kebajikan khusus dan luar biasa untuk efek ini. Dari abunya atau hangat serupa lainnya, tanaman digunakan mencampur, membusuk, dan memasukkannya dengan pupuk kandang, dan ini adalah yang harus diterapkan pada tanaman yang terkena dampak dari bencana dingin dan serupa. Pupuk kandang yang tebal disebut juga manis, terdiri dari bubuk kandang, jerami, daun hijau, dan menanam bagian berlendir dari mereka. Pupuk kandang kualitas dingin dibuat dengan cara mencampurkan dan membusuk bersamanya sebanyak daun, batang, dan akar dari 2 spesies opium liar dan hortensias bisa dikoleksi. Itu juga dikatakan bahwa busuk dengan kotoran manusia, kotoran keledai, dan kotoran sapi terbuat dari semuanya ini pupuk kandang yang menguntungkan untuk setiap bencana yang kewalahan dari tanaman yang sangat panas atau penyakit yang disebut Hichteria atau pembakaran, biasanya terjadi pada pohon dan sayuran oleh terbakarnya angin kencang tertentu. Untuk tujuan itu, demi Allah, berguna dan kebajikan yang kuat, seperti pupuk kandang yang dingin dan berair. Anda dapat melihatnya di artikel benih padi dan betapa panasnya kotoran di tempat penaburan. Pasal 7. Dengan pupuk kandang hangat ini, Anda tidak akan menyuburkan tanaman merambat karena membakarnya akar atau terjangkit penyakit yang mengeringkan buah. Untuk setiap pohon atau tanaman yang tidak menderita kotoran yang terbakar harus menarik bagi mereka alih-alih sedotan busuk biji-bijian yang bisa dimakan. Kitab Al-Filaha halaman 69. Dan mata pencarian yang lebih nyaman dan berguna untuk tanaman merambat adalah buncis, jelai, dan gandum yang ditakuti tanpa mereka terbukti menjadi tanaman merambat dari kotoran hewan yang menghanguskan. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu El-Fasl dan Abu El-Jair yang bijak dan yang lain berkata bahwa kotoran hewan yang digunakan untuk pertanian ada 7 spesies yang mana menawarkan bersaksi nanti. Kondisi kotoran secara umum Kondisi kotoran secara umum adalah hangat dan berair. Di masa lalu berdiri kualitas terakhir daripada baru, dan dalam hal ini yang paling pertama, kotoran yang terakhir itu bukan untuk
Jadilah baik, tidak ada gunanya dibuat sampai bertahan 1 tahun atau lebih. Tetapi jika kebutuhan memaksanya membuatnya terfermentasi campur dengan kotoran burung merpati atau abu yang juga memiliki khasiat untuk menimbulkan efek yang sama padanya, yang cara komposisinya akan dibahas selanjutnya oleh Allah. Kotoran dari semua spesies merpati dan francolin sangat panas dan kering, baik yang lama maupun yang baru, dengan yang menyembuhkan tanaman dari kerusakan yang terjadi karena kedinginan. Tanaman yang tersinggung karena panas disembuhkan dengan kotoran manusia. Membasahi kotoran tanah kering, gembur keras atau tebal, menghangatkan dingin di habis tebal, dan tidak kualitas terbaik, kacang sedotan, barley, dan gandum bersama-sama atau sendiri atau busuk adalah tanah pupuk. Pasal 7. Kotoran burung. Ini menurut Abu El-Jair adalah racun mematikan bagi tanaman, kecuali merpati tahi yang mengarah ke semua dan pada dasarnya terlalu panas dan kering. Sedangkan Abu Abdallah Ibnu Fassel membantah kualitas kering, menyebut terlalu hangat dan sangat lembab. Menurut Abu El-Jair, kotoran dari burung air, ayam dan angsa berbahaya tanaman, dan dengan kotoran merpati itu tumbuh subur, tumbuh dengan cepat, dan tumbuh sama jika dingin atau es telah tertunda setelah lahir, di mana diperbaiki membuangnya dilarutkan di dalam air yang diairi. Ini juga cocok untuk setiap pohon dan sayuran dan merupakan kebajikan luar biasa untuk alena dan zaitun. Menurut Abu Abdallah Ibnu Al-Fassal, hal itu membantu tanaman yang terpana kekuatan dingin, melemparkannya hancur ke dalam air yang diairi, yang memiliki hanya dijalankan jika perlu. Dikatakan bahwa juga memanfaatkan tanah yang rapuh, dan pada dasarnya panas termasuk kelas kedua dari kotoran yang diuntungkan. Kastos mengatakan bahwa semua unggas pupuk kandang bebek antara lain memanfaatkan setiap pohon, biji, miju, dan memupuknya. Tapi yang paling efektif dan menghilangkan mereka dan tanaman lain malapetaka yang mereka hadapi telah berkontraksi adalah kotoran merpati karena kekuatan panasnya. Dan disinilah dikatakan bahwa tasmid sama dengan yang membuahi. Menurut pertanian nabatea, merpati kotoran, burung merpati penyu, dan burung merpati kayu memiliki kualitas yang sama. Itu terbuat dari kotoran manusia, dari selokan. Menurut Abu El-Jair, kering dan hancur, sifatnya hangat, lembab dan berserat, atau cukup hangat dengan dua kualitas ini. Kata Abdullah Ibnu Al-Fassel, percaya, yang busuk dikatakan dingin dan basah, yang kualitas utamanya menurut Abu El-Jair busuk di saluran pembuangan. Abu Abdallah dan yang lainnya mengatakan kotoran manusia baik untuk sayuran musim panas seperti labu, terong, krokot, bawang bombay, soldanella, bayam, dan pacar. Untuk tanaman siapa? Lanjut halaman 70. Memiliki keutamaan dan selada khusus, dan juga memiliki keunikan dan indah untuk telapak tangan. Itu dilarutkan dalam air kolam dengan sayuran yang diairi di musim panas. Sangat nyaman, berguna, dan tidak ada yang berbahaya bagi mereka, dan diterapkan secara merata ke banyak orang. Tanaman kering dan kering atau panas, mereka dengan cepat menimbulkan efek menguntungkan yang mereka butuhkan.
Mereka mengatakan bahwa kotoran manusia lebih baik dipupuk untuk menyuburkan tanah. Karena itu, pupuk kandang yang paling hangat dan ujungnya lebih berbahaya bagi tanaman yang disemai. Dikatakan bahwa menyinggung zaitun, tetapi sangat berguna untuk kebun-kebun anggur, dan keuntungan online menjadi milik ketiga kelas atau mengikuti kotoran merpati, kotoran domba, kambing, unta, rusa, dan kering dioleskan ke blok tempat ternak dikumpulkan. Mereka memiliki kedekatan satu sama lain menurut Abu el-Jair. Mereka panas dan lembab dan di bawah kotoran merpati. Dari mereka tidak digunakan kecuali busuk dan setelah mati benih rumput yang dimilikinya. Karena tanpa menjadi demikian, akankah ini berbahaya? Kapan mereka harus dilahirkan? Dan itu akan lebih menguntungkan dan lebih baik untuk manfaat bumi itu dengan mereka sebelum menabur gandum dan kacang-kacangan. Juga menguntungkan mereka yang rapuh, longgar, dan membuang tanah. Mereka bercampur dengan kotoran lain dan busuk. Mereka baik untuk mereka saat dibuahi, baik sayuran dan spesies tanaman lainnya. Menurut Kastos, yang terbaik dari kotoran tersebut adalah domba dan kambing putih. Lalu itu adalah kotoran sapi. Unta berguna saat dipupuk dengan dia dicampur dengan abu. Dikatakan kotoran kambing itu panas di kelas 4. Domba kurang kuat dari dia dan kemudian mengikuti kotoran sapi. Kotoran babi menurut Abu el-Jair berkualitas buruk dan merupakan racun mematikan bagi tanaman. Itu buruk, kata penulis lain, karena setiap tanaman dibuahi dengannya, kecuali almond pahit yang dengan cara ini menjadi manis. Kotoran hewan seperti kuda, keledai, dan bagal, kata Abu el-Jair, adalah jenis panas dan lembab. Meskipun signifikan kualitasnya lebih rendah daripada yang disebutkan di atas, dan menggunakannya sebagaimana adanya, jadilah sebelum dibersihkan menjadi sedotan, keringkan rumput, batu, tulang, dan sejenisnya yang dicampur. Namun menurut Ibnu Abud Jadalah sang Fasel, meski pupuk kandang layak apresiasi, sebaiknya tidak diterapkan, tetapi sederhana dan setelah dibersihkan dan busuk di musim dingin, tidak dicampur dengan lainnya, tapel atau gambar labu, terong, mentimun, dan tanaman serupa, dan menerapkan dengan benar juisi atau baru ini sesuai dengan watak alaminya. Kastos mengatakan bahwa kotoran terbaik adalah salah satu keledai dan kemudian bagal dan kuda. Yang lain mengaklaim bahwa binatang yang terakhir adalah yang terbaik karena sederhana dan murni, tidak bercampur apapun. Tapi penulis ini menambahkan kualitas yang baik jika campuran kotoran hangat. Ia juga mengatakan itu campuran kotoran dari sapi dan domba, unta dan burung adalah yang terbaik dengan zaitun, kotoran dan senyawa kotoran yang sama dari sampah rumah yang meski kurang namun demikian menurut Abu el-Jair baik untuk pepohonan, sayur mayur dan palawija. Itu busuk, longgar dan bersih, ya, dan sudah setahun baginya. Ini memiliki keutamaan khusus untuk krokot, disebut farfan, untuk yarbus atau bayam, kesarma atau armules, kekupis atau karnap, untuk halimau atau tanaman sejenis, kotoran majemuk, kata Abu Abdallah Ibnu al-Fasl, panas, lembab, payau, dan kenyal, dan beberapa di antaranya sama dengan banyak lainnya, tapi itu tidak digunakan sampai 1 tahun komposisinya, dan setelah dibersihkan untuk sebaliknya menghasilkan gulma.
waktu ini adalah kebajikan yang teratur, dan lebih dari 2 tahun mereka mengatakan. Kitab Al-Filaha halaman 71. 3 adalah yang paling bertualang dari semuanya. Untuk cepat, busuk, dan manfaat, katakanlah beberapa untuk ditambahkan sebagai bagian ketiga dari pasir baru, dan lainnya untuk abu kotoran merpati ke-6. Ini bukan apa-apa lebih menurut Abu El-Jair dari kotoran yang bercampur dengan abu dan kotoran dari kamar yang payau, kering, dan kurang lembab, dan hanya berlaku untuk memberi kebebasan pada tanah tebal atau mengembangkan pori-porinya. Jika kualitasnya seperti ini atau kasar, tidak nyaman untuk sayuran, tidak menggunakannya sendiri adalah baik, tetapi melewatinya setelah 1 tahun atau lebih, sehingga melembabkan udara menjadi kurang payau dan hangat, sebelumnya telah rusak dan busuk. Kebajikan khusus untuk membunuh serangga yang lahir di bumi sebagai cacing yang disebut tartan, dan lain yang memiliki sifat serupa yang merusak batang tanaman. Menurut Abu Abdallah Ibnu Al-Fasl, abu merpati karena kering dan payau menyimpan akar tanah, kerusakan yang ditimbulkan pada mereka, hama yang berkembang biak di kebun dan tempat-tempat lain seperti cacing dan serangga, membuat alas mejanya dari ketebalan telapak tangan ke atas, dan membuang kotoran setelah menanam benih di tabel tersebut. Untuk melihat bintang berbaring di bawah abu tumbuhan, melarikan diri darinya yang seperti pagar perantara antara mereka dan tumbuhan, abu memberi dengan bebas ke tanah yang tebal sampai lunak, dan dikatakan bahwa ia mengambil dingin menjadi panas untuk semua yang dibuahi dengannya. Juna dikutip dalam karya Ibnu Hajjaj mengatakan bahwa abu lebih baik daripada semua pupuk kandang untuk sayuran, dan alasannya adalah karena keberadaan halus dan sangat hangat secara alami. Mereka memberi makan mereka juga membunuh cacing dan serangga lainnya yang lahir di tanah pupuk atau hal lainnya. Tapi Ibnu Hajjaj merasa bulan Juni itu review warp error atau salah, karena abu yang sangat kering, kekurangan kelembapan, dan itu masih panas, dan saat tersebar di daratan untuk mencapai titik kelelahan, melemahkan dan kehilangan sebagian kelembapannya, tidak menghasilkan efek lain yang sesuai pertimbangan untuk membunuh serangga dan cacing. Untuk alasan apa harus membuangnya di tanah? Campuran kotoran busuk berair untuk menghilangkan kerusakan kekeringan. Menurut Cassius, hal terbaik dari memupukkan sayuran adalah abu karena panasnya, dan itu membunuh cacing dan tumbuhan. Online setelah merpati, kenyamanan kotoran mengikuti, asalkan tidak dalam jumlah banyak, dan kotoran domba, bahwa di luar kotoran ini gunakan orang lain hanya jika memaksa Anda untuk mencelupkan ke dalamnya kebutuhan, dan agar kotoran tidak basah mengenai apa yang menghasilkan serangga dan cacing. Menurut Pertanian Nabatea, kotoran domba dan kotoran sapi baik untuk digunakan menabur ketukan untuk pohon, dan kotoran manusia untuk telapak tangan. Kotoran merpati adalah, menurut doktrin buku lain, bermanfaat bagi semua jenis pohon, dan jika dicampur dengan file benih, ini
bersamanya di tanah dengan kelembapan rendah sangat membantu untuk ditabur, seperti tidak baik untuk lahan kering, dan juga digunakan beberapa kotoran yang diterapkan saat Anda tidak dapat menemukan orang lain yang umum. Dan Abu Abdallah Ibnu al-Fasel dan Abu al-Jair menjelaskan cara melakukannya. Mereka mengatakan bahwa menggabungkan sekam dari tanah loteng dan rumput kering, menempatkan semuanya bersama-sama dalam sebuah lubang sebanding dengan kualitasnya, bercampur dengannya abu dan juga tanah. Sebagai Abu al-Jair berkata, dan tutupi dengan yang terakhir ini, semprotkan dengan air panas jika ada mungkin, atau dengan air dingin sampai musim hujan, dan juga jika bisa dengan manusia air seni, dan dibiarkan setelah melewati 1 tahun, kemudian dipotong dan diaduk beberapa kali, dan bersihkan batu atau benda lain yang bercampur. Banyak mengaduk yang berkontribusi awal pembusukan dan ingatan, dan untuk menghilangkan uap yang buruk yang kotorannya digunakan setelah setahun diinginkan, tidak hanya untuk sayuran di semua musim, tetapi juga dan lebih menguntungkan untuk pohon dan pohon zaitun. Kotoran terdiri dari kekuatan lebih dari ini, kata Abu Abdallah Ibnu al-Fasel. Cara lain pupuk kandang. Kitab Al-Filaha halaman 73. Masukkan berbagai pupuk kandang ke dalam lubang dengan abu di atasnya dan tiriskan semua yang manis. Air, aduk kadang-kadang sampai membusuk, yang merupakan pupuk kandang zaitun dan lavender yang sangat bagus, sehingga adalah ke ladang jika beban ditambahkan dan digabungkan dengan 3 bumi. Cara lain, ambillah, kata Abu Abdallah Ibnu al-Fasel, sebuah pengiriman kompon kotoran, atau menurut penulis lain mengatakan pupuk kandang apa saja yang menjadi beban atau lebih dan bercampur dengan 3 tujuan lahan. Dan menurut Abu al-Jair, sebagian dari abu dan pasir, semuanya dipotong dan digabungkan dengan baik. Dengan cara ini, biarkan selama setahun, dan sesekali semprotkan dengan air panas atau dingin jika ada hujan. Sebaik memotongnya terkadang menjadi sangat baik dan dapat diterapkan pada semua pupuk dan tanaman yang dibutuhkan pupuk lain. Ambillah, kata Abu Abdallah Ibnu al-Fasel, setumpuk kotoran merpati dan 20 kotoran tanah, menurut Abu al-Jair yang lain dari lubang zaitun, dan dicampur semuanya, potong terkadang, dan semua ini akan menjadi pupuk kandang yang baik dan berkualitas luar biasa, berguna untuk pohon dan sayuran yang dibuahi dengan itu. Melewati 1 tahun, saya memiliki pengalaman dalam kotoran, kata Kartos ini yang benar. Satu hal yang tidak membuat suku Nabateos atau lainnya adalah bahwa setelah menggunakan abu dari kotoran biasa yang dibakar, ditemukan kualitas yang sempurna dan pupuk untuk pohon dan sayuran. Dan menurut saya, abu merpati itu yang mungkin ada kotoran yang telah dibakar akan memiliki kualitas yang sama. Beberapa penulis, menurut Abu Abdallah Ibnu al-Fasel, berpendapat demikian. Jangan gunakan pupuk kandang sebelum dibuang setahun, tetapi siapapun yang ingin menggunakannya sebelum memilikinya
mencapai waktu mengumpulkan kotoran dalam jumlah yang sesuai, tersebar merata dalam satu tempat, dan lakukan di antara lubang dangkal yang berbeda, melempar di setiap kotoran merpati yang memiliki bagian untuk 20 atau lebih kotoran dan lubang tertutup dengan yang sama. Biarkan saja sebulan dan akan dikumpulkan sampai menjadi seperti 3 tahun. Saya mengumpulkan file kotoran ternak sore hari, ruang sampah, tanah hitam dari kotoran dan kompon abu, dan menyebar ke seluruh gelambir besar di tanah. Setelah dipotong dengan hujan, sekop sambil tetap mempertahankan kelembapannya, menyeka batu dan benda lain yang dimilikinya. Kitab Al-Filaha halaman 75. Saya ulangi, Kitab Al-Filaha halaman 74. Jadi berkumpul di tumpukan dan melangkah dengan baik, dan beberapa hari setelah itu mengacak, ditemukan segalanya untuk memecahkan dan menghancurkan tumpukan mereka dengan warna yang sama dan konstitusi sebagai kotoran merpati, dan menghembuskan bau yang sama. Dalam pengaturan ini saya membawa kepadanya rata-rata muatan kecil setiap buah zaitun batang besar, dan ke sedang atau kecil lebih sedikit, dan saya melihat bahwa menghasilkan banyak buah adalah keuntungan sebesar ini awal dan banyak kelimpahan yang operasinya telah dilaksanakan selama beberapa tahun berturut-turut, selalu nyaman, dan sedikit dari ini setara dengan banyak pupuk sederhana. Pasal 9. Waktu pupuk kandang menurut bulan Arab. Di pertanian Nabatea mengatakan bahwa tidak nyaman memupuk benih, kelapa sawit, pohon, atau tanaman kecil lainnya pada hari pertama bulan tersebut atau setelahnya sampai lewat penuh bulan, dan kemudian menyuburkan tanah dan setiap tanaman. Di bulan yang memudar atau sejak itu, hari ke-10 atau ke-6 dari bulan lunar sampai hari terakhir, tetapi tanaman merambat mengatakan mereka harus membuahi di bulan sabit di awal hingga pertengahan bulan, yang praktiknya temukan manifest yang berguna dan tidak tersembunyi seperti malam bulan purnama muncul di tumbuhan, baik dalam kekuatan manapun, meningkatkannya sebagai tampilan yang paling elegan dan bagus, yang tidak akan terjadi jika ini terjadi selesai memudarnya bulan. Pasal 10. Waktu pupuk kandang menurut tahun matahari akan dibahas nanti di masing-masing artikel dan bab umum, insya Allah. Pasal 11. Seperti yang telah dikatakan di atas, beberapa pohon dan sayuran tidak terkena kotoran dan lainnya menderita. Pohon dan sayuran yang tidak menderita, tidak membutuhkan atau tidak makmur bersamanya adalah menurut Nabatea Agrikultur: walnut, hazel, akakalis, desiria, kerop, oak, kastanye, laurel, cemara, pohon zaitun liar yang sering menghasilkan buah, mawar, dan tumbuhan serupa yang dengan sendirinya banyak dibesarkan di hutan, dan kasar, serta kasar alam, dan yang juga cocok untuk tanah yang tebal dan kasar.
Tanaman seperti itu tidak membutuhkannya pupuk karena meskipun mereka gagal, Anda memupuk dengan pupuk kandang, salah satu dari yang disebutkan di atas, tetapi tidak untuk ini perlu, bahkan jika itu dihilangkan dan meningkatkan kesesuaian dengan ini, pohon-pohon di bumi yang hangat, keras dan keputihan tidak perlu sering ditanam. Ini tidak berhenti menguntungkan mereka jika diterapkan. Juga tidak membutuhkan pupuk kandang seperti kutsami, pohon berminyak apapun meskipun pupuk kandang. Manfaatkan itu dan tidak ada yang akan merugikan, dan begitulah mereka yang menerima sisipan lainnya. Lanjut, Kitab Al-Filaha halaman 76. Pohon yang tidak terkena pupuk kandang seperti akar, melati, jeruk, dan mus, pepohonan kotoran yang hilang, dan ini adalah racun bagi mereka, adalah wens, ceri, apel, mawar, laurel, pinus, aprikot. Saya ulangi, laurel, pinus, aprikot, dan keempat pohon karet atau aromatik, tanaman harum, juga kehilangan kotorannya. Mus, almoradus, violet, peppermint, arrayhan, dan hasil asli. Saya ulangi, dan basil asli, dan sayuran lobak dan wortel. Pohon yang menderita kotoran adalah zaitun, ara, almond, palem, pir, delima, jujube, alfonsigo, dan sejenisnya. Kitab Al-Filaha bab 3 halaman 77. Spesies air dengan pepohonan dan sayuran diairi dan yang sesuai untuk setiap dari ini jenis, dan dengan cara bagaimana membuka sumur atau sumur ditanam. Saya ulangi, dengan cara bagaimana membuka sumur atau sumur di taman, dan trailer atau cocokan bumi sehingga air bisa mengalir dan menyiram semua. Lihat tanda-tanda yang diketahui, apakah airnya dekat atau jauh dari permukaan bumi, dan segala sesuatu tentang hal ini. Menjelaskan dalam pertanian nabatea berpendapat bahwa air minum disebut manis dan yang tidak memiliki rasa apapun, dan yang manisnya adalah kelembutan tertentu. Air pahit jelek, lalu garam, dan belakangan ini ditonjolkan rasa mineral apa saja. Menurut Abu el-Jair, 6 spesies air yang manis lebih ringan dan lebih banyak nyaman untuk memelihara manusia dan tanaman. Air hujan itu berkah, bagus untuk irigasi. Tanaman tipis seperti palawija dan polong-polongan, sayuran, dan semua yang tumbuh di atas batang dan yang akarnya berada di tingkat dasar, dan juga untuk irigasi dan untuk meningkatkan pohon yang ditransplantasikan. Menurut Abu Abdallah Ibnu Fasel, itu yang paling signifikan dan air yang sangat baik, dan dengan itu karena kemanisan dan kelembabannya berlaku di setiap tanaman, dan seterusnya kubis atau kubis, orak, terong, dan sejenisnya. Air sungai yang segar dan jernih, kata Abu el-Jair, airnya bagus untuk semua sayuran seperti labu, terong, bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan segala jenis sayuran, rumput, dan untuk beberapa tanaman lapangan seperti rami dan segala jenis biji wangi dan jinten.
selada, dan sejenisnya. Untuk sayuran ini sangat dibutuhkan air dari sungai seperti yang telah banyak dipupuk, dan juga untuk banyak sayuran yang sudah lemah akar dan bunga tanah yang mereka miliki membutuhkan banyak air dan pupuk kandang, dan banyak lagi lazim dengan air sungai yang berbeda. Kata Abu Abdallah Ibnu al-Fasl, air sungai itu bermacam-macam, alam peringatan kelembapan atau kekerasan, dan mengambil kelembapan tanah perlu yang rapuh. Sayuran yang disiram dengan itu banyak kotoran tiruan sebagai hasilnya. Ini tampaknya menjijikkan bagi sifat air, tapi itu bukan karena dia berhenti benar-benar melembabkan bumi, tetapi karena meninggalkan batu pasir membuat keadaan setelah kehilangan semua atau banyak kelembapan. Herrera yang mencoba topik ini berkata, karena air itu menghancurkan dan menghamburkan banyak tanah, itulah bunga yang dikenakannya, hanya menyisakan pasir, tanah, dan kaku, dan mengeras, sehingga tanah yang diairi membutuhkan banyak pupuk, bahkan pembuatan ulang dari tanah yang baik. Lib 4C halaman, saya ulangi, Lib 4C 4 halaman 183. Payau dan pahit katanya bagus untuk beberapa kebun sayur seperti karfah atau krokot, juga disebut rijat atau bakalat el-yemaniyat atau yarbus. Untuk bakalat el-zahabiyat atau bayam, untuk selada endives violet dari menyerang halimau atau salgada dan tanaman sejenis. Mereka juga bagus untuk menyiram rami, labu, terong, henna, spesies basil dan ojimu dan sejenisnya. Sumber air tawar tersebut, kata Abu el-Jair, baik untuk penyiraman semua yang di taman tanaman di luar yang disebutkan sebelumnya. Menurut Abu Abdallah Ibnu al-Fasl, hal ini air dan sumur cocok untuk sayuran dan akar bawah tanah yang besar, sebagai wortel panjang dan lobak, yang tanamannya hanya dipelihara dengan kualitas sempurna, basahi atau tidak, tanah tumbuhan dengan air hujan. Tetapi sumur dan air mancur berada dalam kondisi dinginnya yang keras, dinginnya yang keras, kocok sayuran. Jika kemudian regasen dengannya, pembiakan yang sehat. Sayuran karena mereka memiliki mata air yang diperlukan dalam 3 musim dalam setahun. Untuk wit di musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Di musim dingin, sayuran bergetar dengan air seperti itu, kelembapan dan kehalusan. Penyiraman yang dipanaskan mereka juga dengan dia saat itu, untuk alasan yang mana ketiadaannya harus memupuk lebih banyak salinan pupuk kandang. Ini juga merupakan keuntungan yang konsisten diterima dengan penyiraman mereka dengan sayuran air seperti itu di musim gugur dan musim semi. Air asin, kata Abu el-Jair, yaitu garam yang membeku, sedangkan air laut tidak baik untuk menyiram tanaman. Sebelum kehilangan semua spesies pohon dan sayuran, saya menambahkan air dari biji besi, alkribit, tembaga, dan sejenisnya. Tidak cocok untuk tanaman, dan jadi yang terbaik adalah manis yang disebutkan di atas.
jika air berada dekat atau jauh dari permukaan bumi. Salah satu tandanya, kata mereka, kepada siapapun yang ingin hadir buka pistol dengan baik adalah dengan spesies tumbuhan yang menghasilkan bumi untuk warna, rasa, dan bau dari permukaan ini. Dan sisanya kemudian diucapkan, demi Allah. Ini dikatakan di pertanian Nabatea, di dataran dan kaki bukit pegunungan yang banyak airnya, dekat permukaan bumi. Kelembutan tertentu yang dengan jelas merasakan sentuhan dan penglihatan tampaknya jalan, lendir atau embun, terutama pada jam pertama dan terakhir hari itu. Dan begitu juga saat membuat layu. Pastikan Anda mengambil sedikit debu dengan itu. Jika membersihkan permukaan, beberapa batu, gunung, dan bumi itu sendiri, dan memperhatikan air, engkau akan melihat apa yang ada telah dibasahi. Apakah ini tanda bahwa air di bukit itu dekat dengan permukaan bumi? Karena menurut salinannya di dalam dirinya dan kedekatannya dengan permukaan itu akan menjadi banyak. Kelembapan debu itu yang akan sedikit atau sedikit basah. Jika air hampir habis, situs atau jauh mripatku keyengan mau lendir atau embun, terutama pada jam pertama dan terakhir hari itu. Dan begitu juga saat membuat layu, pastikan Anda mengambil sedikit debu dengan itu. Jika membersihkan permukaan beberapa batu, gunung, dan bumi itu sendiri, dan memperhatikan air, engkau akan melihat apa yang ada telah dibasahi. Apakah ini tanda bahwa air di bukit itu dekat dengan permukaan bumi? Karena menurut salinannya di dalam dirinya dan kedekatannya dengan permukaan itu akan menjadi banyak. Kelembapan debu itu yang akan sedikit atau sedikit basah. Jika air hampir habis, situs atau jauh, pertahankan pemahaman ini, yang juga dikenal dengan air di gua-gua, gunung-gunung, oleh gumaman itu terdengar, dan juga ditunjukkan oleh bedak yang sama. Kualitas permukaan bumi halus, kasar, atau berbeda disposisi. Juga tentang lemak biasa yang akan muncul di permukaan bumi, atau di kekurangan lemak ini, yang merupakan kekeringan luar tahu. Kekeringan luar tahu. Bahwa jika permukaan melihat kegemukan berwarna gelap atau sangat berdebu di lokasi eksplorasi, yaitu air di dekatnya. Jika itu terjadi, dan juga bahwa ini adalah tanah air dan mengandung banyak